Halo Sobat Ngopi Industri, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik terkait keamanan dan mutu pangan yang bertemakan produk aman dan nyaman. Produk yang kita konsumsi ini tidak hanya dituntut untuk memiliki rasa yang baik saja, namun perlu diperhatikan keamanannya, higienis, serta standar mutu yang telah ditetapkan. Pada podcast kali ini, kami akan mengajak Anda untuk memahami pentingnya keamanan dan mutu pangan, serta peran kita semua dalam mewujudkan produk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Assalamualaikum Sobat Ngopi Industri. Ketemu lagi kita dalam obrolan santai, tentunya masih tentang dunia industri yang semakin hari semakin seru, semakin hangat untuk diperbincangkan. Nah, hari ini Sobat Ngopi Industri kita akan berbicara tentang keamanan pangan. Selama ini hari-hari kita selalu tuh beli makanan atau mencicipi makanan. Tapi sudah belum kita pertanyakan apakah makanan yang kita konsumsi itu aman. Bukan hanya nyaman loh, tapi juga aman. Nah, Sobat Ngopi Industri, telah hadir bersama kita hari ini seorang praktisi keamanan pangan dan juga seorang auditor halal di salah satu lembaga pemerintah, Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Pontianak. Hadir bersama kita Mas Pramono. Assalamualaikum Mas Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat kabarnya Mas Pram? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Deli. Udah cukup lama kita nggak ketemu ya. Benar. Kayaknya sudah sekian purnama gitu. Sekian purnama. Bagaimana kegiatan aktivitas runningnya masih? Masih ya, kalau memang bisa tiap hari. Cuman kalau memang lagi nggak bisa, ya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yang penting tetap gerak. Dulu hobi sepeda juga Mas Pram ya? Dulu hobi sepeda, tapi sekarang sudah berkurang karena juga mungkin teman-teman komunitas sudah beralih ke running. Tapi tetap kadang-kadang kalau emang mau sepeda tetap turun pakai sepeda. Gitu. Dengan kesibukan yang banyak ini Mas Pram, kan kita tahu, Mas Pram ini untuk ngatur jadwal ketemu beliau saja, sobat lumayan padat ini. Di antara sela-sela ini masih bisa sempat olahraga Mas. Sempat. Jadi kalau habis subuh, habis itu pagi turun, paling enggak kita sempatkan 40 menit. Kalau 40 menit itu bisa dapat 5 kilo. Kalau lari, kita pace yang gede-gede ya, bukan pace kecil kita. Yang penting campur-campur jalan, jadi supaya badan tetap fit. Karena kita juga kadang-kadang kita ke pelaku usaha, ya kan, kita mendampingin, kita mungkin ada audit, ya kan, kita dituntut untuk memberikan servis yang baik kepada pengguna jasa. Iya. Kalau kita sakit, betul. nggak bisa kita. Paling tidak ketika datang ke pelaku industri sebagai auditor halal, sebagai praktisi tentang keamanan pangan, harus wah benar nih, dari segi postur tubuhnya juga sehat nih. Sehat. Alhamdulillah. Ideal. Ya. Mas Bram, ini kita cerita-cerita tentang keamanan dan mutu pangan Mas Bram. Sebenarnya ada beda nggak sih antara makanan yang aman dan kualitas atau mutu pangan? Apa bedanya Mas Bram? Kalau keamanan pangan lebih kepada usaha-usaha untuk bagaimana membuat suatu pangan, apalagi kita lihat sekarang ini marak sekali namanya pangan dijual umum, bebas, bukan hanya penyediaan oleh rumah tangga, tapi yang difokuskan adalah karena makanan itu dijual secara umum, ya siapapun boleh makan, dan biasanya ada jeda waktu tunggu dari mulai dimasak sampai dengan makanan itu terjual. Itu bagaimana suatu makan itu dengan usaha-usaha tertentu agar dia terhindar dari namanya sumber-sumber kontaminan. Bisa dari kalau kita umumnya bilang bakteri lah, bakteri. Berarti itu sebenarnya kita sebut dengan unsur mikroba. Ada juga dari unsur yang memang secara fisik. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita makan ketemu rambut, ketemu batu. Iya, biasanya lagi gigit krek, apa nih? Itu unsur fisik, itu bahaya keamanan juga. Mas Pram, kan sekarang banyak pelaku usaha itu yang mulai sadar lah ya. Sudah juga banyak edukasi tentang kewajiban untuk menyediakan produk-produk yang aman dan juga berkualitas. Juga kesadaran konsumen
sebagai pemakai atau penikmat jasa dari produk itu juga mulai tumbuh sadar. Nah, sebenarnya bagi pelaku usaha sendiri, ada nggak kiat-kiat atau tips-tips untuk menyajikan atau memproduksi produk yang aman dan berkualitas itu tadi, Mas Pram? Baik, Pak Dedi. Satu yang perlu disadari bahwa bagaimana kita menyediakan pangan yang aman dan bermutu itu dimulai dari habits dari internal produsennya. Jika habitsnya bagus, maka biasanya bisa menyediakan pangan yang baik. Tapi bagaimana bisa membangun habits? Nah, Habit dalam arti ini habit si habits pelaku usaha tersebut ya. itu bisa dibentuk dengan yang namanya pelatihan, pengetahuan. Ya, jadi peningkatan pengetahuan bisa jadi pelatihan, bisa dari banyak membaca atau menonton hal-hal yang bersifat edukatif terkait keamanan pangan. Nah, ketika dia sudah memiliki kesadaran atau kompetensi yang baik, ya, artinya dia pernah ikut pelatihan tentang keamanan pangan, bagaimana penyediaan pangan yang baik, apalagi sudah mendapatkan sertifikat tentang cara pengolahan pangan yang baik, penjamah makanan, itu biasanya dia bisa mengubah habits dia dalam mempersiapkan pangan, apalagi pangan ini adalah tujuannya untuk dijual. Iya. Jadi ini menarik nih, ada sertifikat khusus tentang penjamah makanan. Iya. Jadi nggak hanya sembarangan, oh ini kurang asin nih, ini begini. Iya. Ada kualifikasi khusus, ada food handler, dan itu biasanya ada juga yang bersertifikasi BNSP untuk perasa makanan, untuk penjamah makanan. Penjamah makanan arti kata bagi food handler, kalau dalam bahasa asing itu food handler, orang yang pengolah makanan. Jadi bagaimana dia bisa memperlakukan pangan itu mulai dari memilih bahan pangan yang baik, kemudian kedatangan bahan harus seperti apa, bagaimana proses pengolahan. Nah, itu lebih kepada di situ, sehingga nanti bisa meminimalkan terjadinya risiko kontaminasi. Nah, pengalaman Mas Pram sendiri beberapa kali di lapangan atau bertemu langsung, gimana kesadaran pihak industri dalam hal ini pelaku usaha untuk memberikan pelatihan atau penambahan kemampuan kompetensi lah ya terhadap pelaku usaha untuk memproduksi makanan yang aman dan berkualitas tadi? Ada nggak kesadarannya itu? Kalau selama ini yang kita temui di lapangan secara mandiri memang jarang sekali kesadaran itu ada. Jadi memang selama ini lebih kepada bagaimana dari dinas-dinas, terutama dinas kesehatan, ya, itu membuka suatu pelatihan, karena memang kebanyakan makanan yang diproduksi, apalagi rumah tangga, itu namanya ada izin edar PIRT. Izin edar ya. PIRT itu mensyaratkan teman-teman pelaku usaha sebelum mendapatkan izin PIRT itu harus mendapatkan pelatihan tentang kurang lebih tentang bagaimana cara pengolahan makanan yang baik, ya, itu yang minimalnya lah ya untuk taraf rumah tangga. Nah, dari situ diharapkan standar keamanan pangannya, jadi yang dibidik karena di dinas kesehatan berarti tentang keamanan pangan, gitu. Tapi untuk skala rumah tangga. Mas Pram, ini kota Pontianak tempat kita ini terkenal juga dengan kulinernya. Banyak jajanan-jajanan tepi jalan, kuliner-kuliner khas daerah. Bahkan kalau kita lihat di beberapa sekolahan-sekolahan, pelaku UMKM menjual makanannya, pentol kuah, segala macam. Kalau Mas Pram lihat sendiri, gimana? Apakah mereka sudah melakukan standar untuk memproduksi makanan yang aman? Karena ini kan langsung dikonsumsi nih, apalagi oleh anak-anak kita kayak jualan-jualan sosis, pentol kuah. Menurut pengamatan Mas Pram gimana itu? Kalau melihat dari apa yang beredar, khususnya yang pedagang kaki lima ya, kita pedagang kaki lima kebanyakan ya, itu dari memang agak susah untuk melihat secara kasat mata ya, karena biasanya dalam mempersiapkan pangan itu kebanyakan di rumah masing-masing, di tempat kediaman, bagaimana dia memilih bahan pangan yang
untuk digunakan untuk produksi ya. Jadi kebanyakan itu sudah setengah jadi, setengah diolah. Memang ada beberapa pangan yang langsung dimasak di tempat, ya kan. Tapi memang tidak banyak, tidak sedikit juga yang memang sudah dari asalnya di setengah matang, ya, dibuat di rumahnya. Nah, Diolah di rumah dulu di ya. rumah kita tidak tahu dia pakai bahannya seperti apa kan. Iya. Nah, padahal keamanan pangan itu dimulai dari bagaimana kita memilih bahan pangan yang akan kita gunakan. Jadi kualitasnya. Contoh, misalkan kita pakai ayam, kita tidak boleh pakai ayam sembarangan, ya. Istilahnya ada istilah ayam tiren, ya kan, atau ayam yang memang ya memang harganya murah. Ayamnya sudah mungkin disembelihnya pagi, dia mungkin ayamnya kurang laku, dia belinya mungkin sore, ya kan. Artinya secara kualitas bahan pangan tersebut sebenarnya sudah tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi kebanyakan teman-teman kaki lima itu memang tidak semua kita katakan. Ada beberapa yang nakal yang memilih jalan pintas karena harga. Karena margin harga itu sangat penting buat mereka kan, karena mereka juga nggak jual mahal. Ya, dari mulai penyediaan bahan baku itu agak susah kita lihat. Nah, palingan yang kita bisa lihat adalah mulai dari proses pengolahan. Kalau dia pengolahannya di tempat, ya mungkin di on the spot istilahnya, kita bisa lihat dia pakai alat APD, bukan APD saya ngomong, mungkin proper enggak dia dalam pengolahan. Mungkin ada yang sambil merokok, mungkin mungkin sambil ngobrol, sambil nyucukin sosis sambil megang rokok. Nah, mungkin ya kan, atau mungkin di area terbuka di pinggir jalan, debu kontaminasi, atau mungkin ditempatkan di kompartemen atau di udara terbuka. Kita bisa lihat juga ya. Iya, betul. Di mana di udara itu sebenarnya banyak kontaminan, tidak hanya debu, di situ juga ada bakteri-bakteri, mikroba, ya kan, dan itu tidak bisa kita lihat, ya, artinya itu susah untuk kita ketahui keamanannya. Ya. Ini masalah keamanan pangan ini memang menjadi dilema tersendiri juga ya. Satu sisi para pedagang mengharapkan keuntungan dari usahanya, sisi lain juga harus tetap memperhatikan bagaimana konsumen bisa menikmati makanan bukan hanya enak rasanya, tapi juga aman. Beberapa waktu lalu kan mencuat nih Mas Pram. Sekarang kan lagi program pemerintah juga dengan program makanan bergizi gratis MBG. Dan sempat mencuat tuh kan, mungkin Mas Pram juga pernah dengar tuh di beberapa platform media juga tentang keracunan di beberapa tempat. Kalau Mas Pram tinjau nih, kita bicara khusus dari segi keamanan pangannya. Sebenarnya apa yang terjadi tuh Mas Pram? Kok sampai keracunan begitu? Kalau melihat data dari kasus-kasus yang ada selama ini ya, kebanyakan memang bersumber dari kontaminan berupa mikroba ya, karena kita lihat yang memang yang paling gampang untuk tumbuh ya, karena kita melihat dari SOP dari MBG tersebut, karena dia dikonsumsi pagi hari, sedangkan dalam jumlah banyak MBG SPPG SPPG namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu menyiapkan porsinya, kalau saya dapat datanya itu kurang lebih 2.500 porsi per hari, per dapur, sampai 2.500 porsi. Nah, bagaimana mereka menyiapkan 2.500 porsi untuk dikonsumsi jam 9 atau jam 10 supaya tepat waktu. Nah, mereka kebanyakan berangkat dari catering kecil, yang belum memiliki pengetahuan cukup untuk pengelolaan pangan ya, yang memang ini usia konsumsinya rentan karena anak sekolah kan. Lebih rentan daripada orang dewasa. Lebih rentan. Nah, kalau kita lihat kebanyakan memang sumber-sumber dari mikroba ya, bisa dari pemasakan yang kurang tepat ya, mungkin dia karena ngejar karena porsinya besar, volumenya, jadi kok kita memanaskan sesuatu, misalkan porsinya untuk 2.500 dengan porsi untuk 3 orang itu beda. Iya, betul. Mungkin kalau kita suhunya untuk 3 porsi
cuman cukup 5 menit cukup. Kalau 2.500 porsi nggak bisa 5 menit. Harus ada namanya pengadukan, ya. Harus ada namanya pengukuran secara apa ya? Kuantitatif lah ya untuk awal-awalnya. Benar nggak bahwa bahan yang kita masak ini sudah dipanaskan dengan baik? Apalagi bahan-bahan yang bersifat protein tinggi seperti ayam, daging, itu paling mudah rusak. Apalagi ditambah dengan penggunaan santan. Iya. Nah, itu memang sangat-sangat berisiko. Sehingga kita lihat kemarin memang kebanyakan, apalagi waktu itu di daerah Ketapang, itu keracunan dari protein nabati dari ikan. Iya ya. Nah, itu bisa dua kemungkinan, bisa dari pengolahan tangannya yang kurang proper, artinya di situ pemanasannya kurang, atau bisa jadi dari awalnya sumbernya ikannya sudah sebenarnya tidak kurang baik. Iya. Jadi benar-benar mulai dari pemilihan bahan pangannya, pengolahan bahan pangannya, yang sampai wadah tempat menyajikan bahan pangan juga berpotensi untuk menimbulkan mikroba itu tadi. Ya. Juga kalau itu berpengaruh nggak Mas Pram? Bicara MBG nih. Tadi Mas Pram cerita tentang bahwa itu akan disajikan di 9 atau jam 10 pagi. Tentunya mereka memasaknya di mungkin subuh hari. Nah, rentang waktu itu berpengaruh nggak? Pengaruh sekali. Dengan munculnya mikroba terhadap makanan itu. Sangat berpengaruh. Apalagi makanan tersebut adalah makanan-makanan yang bukan berasam rendah. Istilah kata namanya pH. pH itu netral. Jadi dia tidak juga berasa asam, ya. Jadi makanan tersebut apalagi setelah dimasak itu sebenarnya harus didinginkan secara cepat. Iya. Ya, karena volumenya banyak, maka dia otomatis dinginnya lama. Kalau Pak Deli pernah lihat di acara-acara, habis nasi itu matang, biasanya agak dikipas-kipas. Itu tujuannya agar mempercepat proses pendinginan, agar tidak basi, dan tidak cepat basi nasinya. Nah, itu penting karena ada waktu jeda setelah proses pemasakan sampai dengan penyajian itu, dia tidak boleh melebihi 4 jam sebenarnya. Dari pada waktu masak sampai penyajian, dianjurkan tidak lebih dari 4 jam. 4 jam. Ini karena kenapa kalau rumah makan tahan ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Iya, karena mereka masaknya sedikit-sedikit. Berapalah sayur mereka buat tuh porsinya. Sedangkan ini porsi untuk 2.500 sekali masak. Benar. Nah, disitulah ketika suhunya mungkin dipanaskan suhu 80 derajat Celcius. Nah, ketika selesai dimasak, dia dibiarkan di udara terbuka, tidak ada ruangan khusus. Siapapun boleh lalu lalang, karena manusia ini kontaminan. Kita ini ada namanya bakteri. Nah, kemudian lama dia dingin, kemudian mungkin tambah lagi orang lalu lalang, tambah kontaminan. Ya, dari suhu 80 turun, harusnya kan suhu ruang. Untuk masuk ke situ itu kan lama. Bisa 2 jam. Nah, itu bakterinya atau mikrobanya berkembang 2 kali lipat. Bisa habis itu replikasi. Akhirnya belum waktunya disajikan atau disajikannya agak lama, maka dia sudah berubah rasanya, mikrobanya sudah tumbuh, bakteri sudah tumbuh, dan ini yang menyebabkan biasa orang habis makan makanan itu sakit perut, atau kita biasa sebut keracunan makanan. Berarti keracunan makanan itu bukan seperti yang mungkin masyarakat umum memandang keracunan makanan itu berarti ada orang yang sengaja memasukkan suatu yang nakal-nakal zat beracun ke situ. Jadi ada 2 versi, ada namanya intoksikasi dengan infeksi. Intoksikasi dan infeksi. Nah, ini pelajaran penting bagi sahabat ngopi nih. Gimana tuh Mas? Ada namanya, kalau infeksi, jadi yang menyebabkan kita sakit itu adalah karena jumlah mikroba yang masuk ke tubuh kita itu kebanyakan. Contoh, kita minum air putih, sakit perut besoknya. Pas dicek, rupanya bakteri E. coli-nya kebanyakan. Harusnya 0 jadi ada. ALT-nya kebanyakan, harusnya sekian menjadi lebih tinggi.
itu menyebabkan kita sakit. Karena memang di tubuh kita, di usus besar kita juga ada sebenarnya ada bakteri, cuman jumlah tidak berlebihan. Iya, iya, iya. Ya, artinya kita normal. Ketika itu ditambah dari luar, jumlahnya berlebihan. Itu namanya infeksi. Nah, ada jenis kedua namanya intoksikasi. Intoksikasi itu bisa disebabkan juga oleh bakteri, bisa. Contoh, kita makan makanan, contoh makanan kaleng, Iya. tidak dipanaskan secara benar. Contoh kornet, pengawetnya kurang atau pemanasannya kurang, istilahnya di autoclave-nya kurang, pemanasan oleh autoclave kurang. Nah, ketika disimpan, dia berkembang biak. Ada namanya bakteri Clostridium botulinum. Dia kalau jumlahnya banyak, bukan jumlahnya banyak, dia dengan jumlah yang sedikit pun sudah bisa menghasilkan racun. Nah, racun inilah yang sebenarnya yang menyebabkan kita keracunan. Nah, jadi tidak serta-merta sebenarnya karena jumlah mikrobanya, tapi karena hasil samping dari mikroba tersebut berkembang biak, makanya kita keracunan. Mas Pram, saya harus menghela napas panjang, tarik napas panjang dulu. Saya yakin juga Sobat Ngopi Industri agak bingung tentang istilah-istilah yang baru kita dengar tadi, yang saya sendiri nggak bisa mengulangi apa istilah itu tadi. Tapi jangan khawatir Sobat Industri, yang pingin lebih tahu, konsultasi tentunya ya Mas Pram ya, tentang apa yang disampaikan oleh Mas Pram tadi. Apa sih yang mengakibatkan makanan-makanan itu beracun, bagaimana cara penyajiannya, bagaimana cara amannya, bagaimana agar bakteri-bakteri yang disebutkan tadi itu tidak tumbuh. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh sahabat pelaku industri, para pedagang-pedagang pelaku IKM, konsultasinya kemana nih Mas Pram? Oke, untuk konsultasi, tanya-tanya kita pada dasarnya untuk UMKM, untuk IKM kita free ya. Kita itulah service kita, pengabdian kita kepada teman-teman IKM ya. Silakan datang ke BSPJ Pontianak ya, nanti bisa dihubungi CS-nya, customer service ya, apa yang memang menjadi dibutuhkan untuk berkonsultasi, apakah terkait keamanan pangan, terkait informasi nilai gizi, bahkan terkait halal. Terkait halal juga. Ya, bisa juga di kita. Ya, karena di sini kita juga sudah ada namanya lembaga pemeriksa halal BSPJ Pontianak. Oke. Kemudian juga kita juga ada namanya lembaga, bukan lembaga sih, lebih kepada kegiatan pendampingan. Pendampingan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, jadi lebih kepada bagaimana cara pengolahan pangan yang baik ya, hingga bagaimana kita menyusun dokumen-dokumen keamanan pangan. Penyusunan dokumen keamanan pangan ya, juga. Itu didampingi juga ya? Didampingi, itu tingkat lanjut. Ya, memang ada beberapa klien-klien kita yang memang nanti, apalagi terkait MBG nih, ya, karena memang MBG sekarang sudah diwajibkan untuk memiliki namanya sertifikasi untuk keamanan pangan. Sertifikasi keamanan pangan. Untuk MBG ya? Untuk MBG ini baru diwajibkan ya. Jadi saya nggak tahu apakah sudah berjalan atau tidak. Tapi yang pasti teman-teman dari SPPG di MBG itu sudah diinstruksikan untuk melakukan sertifikasi. Karena memang terlalu banyak kasus-kasus terkait keamanan pangan. Iya, sekarang memang cuat lagi ya. Butuh ada pengakuan, kepastian tentang makanan yang dikonsumsi tersebut aman. Nah, ini anak-anak kita nih Pak Dedi. Betul. Jangan sampai mereka hanya makan, senang, besoknya sakit paru, bermasalah. Rupanya banyak juga ya pelayanan jasa yang bisa dilakukan di BSPJ Pontianak. Selain pengujian ya. Selain pengujian tadi, pendampingan untuk apa? Halal juga ya. Pengajuan halal. Sobat Ngopi Industri yang pingin produknya dihalalin atau yang pingin sobat-sobat dihalalin juga bisa datang BSPJI Pontianak. Halal, pendampingan tentang penyusunan dokumen untuk itu, perhitungan angka nilai gizi. Mau tahu ini berapa gizi
makanan sosis yang saya buat atau cireng yang saya buat nih, datang ke BSPJI Pontianak, Kan. bisa ketemu dengan Mas Pramono sebagai salah satu praktisi keamanan pangan dan juga auditor halal. Saya mewakili nih Mas Pram. Ya. Tentunya saya yakin para pelaku IKM tertarik. Ya. Cuman kan mereka bertanya-tanya juga nih. Feeling saya, Iya. tapi saya pikir benar. Berapa biayanya, mahal nggak nih kira-kira nih kalau pelayanan-pelayanan itu di BSPJI Pontianak? Sebenarnya kalau untuk kita lihat itunya dulu ya, skop pekerjaannya. Iya. Nah, itu. Kalau untuk IKM sebenarnya kalaupun memang kita biasanya tiap tahun ada namanya kegiatan kayak klinik gitu ya, klinik industri terpadu. Tapi saya nggak tahu apakah tahun ini masih ada atau enggak. Tapi memang dari tahun-tahun sebelumnya kita ada. Disitulah kita wadah kita untuk membantu teman-teman IKM ya, baik itu tentang proses pengolahan, tentang keamanan pangan, itu kita dampingi, ya kan. Bagaimana terkait proses, ya, karena ini proses ini terkait dengan bagaimana kita mengolah suatu produk agar dia aman. Contohnya, misalkan pemanasan. Bagaimana pemanasan yang baik untuk suatu produk agar dia diterima secara sensoris, diterima oleh konsumen, tapi dia juga aman. Itu istilah ada deal antara keamanan dan kualitas. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita secara keamanan bagus tapi kualitasnya tidak bagus, tidak bisa dijual. Nah, itu silakan berkonsultasi dengan kita. Kalau untuk IKM itu bisa free. Nah, ini yang ditunggu ini. Pokoknya jangan khawatir sobat-sobat ngopi, khususnya sobat pelaku usaha kecil, para UMKM, datang saja ke BSPJI Pontianak. Tentunya ada harga khusus ya. Harga khusus untuk pengujian. Untuk pengujian. Nah, memang pengujian ini mendukung dari kegiatan tadi pendampingan. Oke, pendampingan. Tuh, bagi pelaku usaha ada harus, jangan khawatir, tetap ada diskon-diskon menarik, harga spesial buat kawan-kawan pelaku industri. Datang saja ke BSPJI Pontianak, lembaga yang akan mendampingi kawan-kawan untuk urusan bagaimana agar produk yang kita olah bukan saja hanya nyaman rasanya, tapi juga aman. Dan tentunya berkualitas untuk dikonsumsi. Mas Bram, terakhir, pesan-pesan buat pelaku UMKM kita nih, agar bisa lebih produktif, agar bisa lebih memproduksi makanan yang nyaman dan aman. Apa pesan-pesannya nih? Pesan saya adalah jangan tunggu untuk menjadi besar. Ya, jangan tunggu untuk menjadi besar untuk sadar tentang keamanan pangan. Ya, konsumen saya kan nggak banyak. Nah, gitu. Jangan tunggu untuk menjadi besar, tapi bahwa kesadaran untuk menghasilkan pangan yang aman itu harus memang dimulai dari kecil. Sehingga setelah usaha kita semakin besar, maka keamanan pangan, kesadaran tentang keamanan pangan itu sudah menjadi sebuah habit. Sebuah habit yang nanti tidak akan menjadi benih-benih yang menghambat pertumbuhan usaha. Iya. Pokoknya sobat industri, lakukan mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Apapun usaha Anda, jangan pandang itu usaha kecil, usaha besar, pastikan bahwa produk yang Anda produksi bukan hanya bernilai nyaman, tapi juga aman untuk dikonsumsi. Terima kasih Mas Pram atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ini suatu pelajaran berharga bagi kita. Tentunya sobat industri, jangan lupa ngopi terus bersama kami di Ngopi Industri, tentunya dengan obrolan-obrolan hangat, santai, menarik, tentunya bermanfaat untuk perkembangan usaha kita dan industri mendepannya. Jumpa lagi di Ngopi Industri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bram, sambil dicicipi kopinya. Aduh. Terima kasih Pak Didi. Alhamdulillah.